kami perbarui informasi Anda dalam Kompas Update bersama saya, Stefani Ginting. Saudara, seusai pemberlakuan karantina wilayah atau lockdown, Puerto Rico mulai melonggarkan pembatasan sosial di tengah pandemi virus corona. Meski demikian, aturan jam malam masih diberlakukan. Pasar swalayan dan restoran kembali dibuka setelah sekitar 2 bulan ditutup. Dengan kapasitas pengunjung dikurangi dan waktu operasional yang tidak boleh melanggar aturan jam malam. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, warga diminta selalu menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah. Di Puerto Rico, lebih dari 2.800 orang positif COVID-19, 125 diantaranya meninggal dunia. Demikian Kompas Update, jangan lewatkan program Kompas Siang yang akan hadir sesaat lagi. Saya Stefani Ginting, sampai jumpa. Salah satu titik pengasingannya adalah di daerah Bengkulu. Dan pihak kepolisian itu harus tetap bertahan, tidak boleh menyerang. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Siang yang didukung oleh Abai pada protokol kesehatan dan aturan PSBB dianggap menjadi pemicu tingginya angka kasus positif COVID-19 per hari yang hampir menyentuh angka 1.000 orang. Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat masih disesaki para pembeli. Imbauan untuk jaga jarak fisik tetap diabaikan demi bisa membeli kebutuhan Lebaran. Nihil kasus positif COVID-19 baru, Kota Tegal, Jawa Tengah siap mengakhiri pembatasan sosial berskala besar hari ini. Dua hari jelang Lebaran, polisi yang berjaga di tol Cikarang Barat masih saja menemukan kendaraan travel gelap yang coba-coba untuk mengangkut pemudik. Yang diberhentikan petugas ada 76 kendaraan. Sejumlah data penduduk Indonesia diduga bocor dan viral di media sosial. Data diduga merupakan data pemilih tetap yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang saudara, Hari Raya Idul Fitri kurang dari 2 hari lagi. Namun Lebaran kali ini tentunya sangat berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah pun terus mengimbau masyarakat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri serta silaturahmi Lebaran di rumah saja. Ya, semua ini saudara dilakukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Apalagi kemarin saudara, jumlah kasus positif baru mencapai yang tertinggi, hampir menembus 1.000 kasus. Tunda mudik dahulu demi keselamatan dan juga kesehatan keluarga tercinta. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya, Maido Pelfrina. Inilah Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Indonesia kemarin mencatat rekor tertinggi kasus positif corona. Angka positif COVID-19 harian nyaris menyentuh 1.000 orang. Dan angka total positif tembus 20.000 kasus. Ya, seiring kemampuan tes per hari yang diupayakan ditingkatkan oleh pemerintah, pakar epidemiologi menyebut lonjakan terjadi karena masyarakat beberapa pekan terakhir mengabaikan protokol kesehatan dan juga aturan PSBB. Pada Kamis 21 Mei 2020, Indonesia mencatat rekor tertinggi penambahan harian kasus positif COVID-19.
Dalam sehari, ada 973 orang positif corona. Ini menjadi rekor tertinggi kasus positif harian sejak awal Maret lalu. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto, mengakui angka 973 kasus positif corona baru ini lonjakan luar biasa. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi. Peningkatan yang tertinggi ini terjadi di Jawa Timur khususnya. Sehingga totalnya menjadi 20.162 orang. Kasus sembuh meningkat 263 orang, sehingga totalnya menjadi 4.838 orang. Kasus meninggal 36 orang, sehingga total menjadi 1.278 orang. Sudah 392 kabupaten kota yang terdampak. Lonjakan kasus positif corona tak lepas dari meningkatnya kemampuan Indonesia melakukan tes dan pemeriksaan spesimen yang ditargetkan 10.000 spesimen per hari. Ahmad Yuryanto mengatakan, hingga 21 Mei kemarin, jumlah spesimen terkait COVID-19 yang diperiksa mencapai 219.975 spesimen atau naik lebih dari 8.000 spesimen dibandingkan sehari sebelumnya. Menanggapi laporan Kementerian Kesehatan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan lonjakan besar ini salah satunya dikarenakan orang tanpa gejala yang jumlahnya juga meningkat hingga 34% dari jumlah yang terkonfirmasi positif. Kita bisa membayangkan betapa kewaspadaan kita ini harus kita lipat gandakan. 34% tanpa ada gejala-gejala demam, tanpa ada gejala batuk, tanpa ada gejala sesak napas, dan seterusnya. Tetapi ternyata mereka potensial terkonfirmasi positif. Hari ini sudah 34%. Oleh karena itu, menjadi wajib pakai masker. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, penambahan terbanyak terjadi di Jawa Timur dengan 502 kasus, Jawa Barat 86 kasus, DKI Jakarta 65 kasus, Banten 54 kasus, dan Sulawesi Selatan 34 kasus. Selain penambahan, ada pula 4 daerah yang nihil kasus baru positif corona pada 21 Mei 2020. Daerah itu adalah Aceh, Jambi, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara. Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, dalam program Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV menganalisis lonjakan terjadi karena pembatasan sosial berskala besar PSBB tidak berjalan efektif dan mulai longgar. Ya, jadi kemungkinan besar di daerah atau di kabupaten atau kota tersebut PSBB-nya tidak berjalan efektif karena memang sekarang kan mau Lebaran, jadi seminggu